Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosita Mubadilah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Klasik, Pertengahan, dan Modern. Serta tak lupa teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya. Serta tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Nurul Aryana Ilma Solihah, Nurul Khair Inayah, dan Rahmatul Nabila Nur Aini akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Kemunduran Pendidikan Islam Abad Pertengahan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu Masa Kemunduran Pendidikan Islam. Masa kemunduran pendidikan Islam ini ditandai dengan kejatuhan Baghdad. Pada masa Daulah Abbasiyah, itu terkenal sebagai masa keemasan. Namun, dengan kejatuhan Baghdad di timur pada tahun 1258 Masehi, itu menjadi awal dari periode kemunduran pendidikan yang ditandai dengan kemunduran intelektual. Materi yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor pertama yaitu perpecahan, perebutan, kekuasaan, dan pengaruh dalam keluarga Abbasiyah sendiri. Faktor internal yang kedua yaitu gaya hidup yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh khalifah dan keluarga mereka yang akhirnya mendatangkan malapetaka. Faktor internal yang ketiga yaitu kelemahan sebagian dari khalifah. Pada saat itu, khalifah merupakan pusat dari struktur kekuasaan pemerintahan yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang kuat dan dipandang dari berbagai segi. Faktor internal yang keempat yaitu pada masa tertentu hanya sebagai lambang, khalifah tunduk di bawah kekuasaan orang-orang yang berkuasa di bawahnya. Faktor internal yang kelima yaitu persaingan dan pertentangan antar unsur Arab, Persia, dan Turki. Pada masa Daulah Abbasiyah itu erat sekali kaitannya dengan perpecahan dan perebutan kekuasaan serta pengaruh dalam keluarga khalifah itu sendiri. Faktor internal yang terakhir yaitu perpecahan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan mazhab. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu berkembangnya ajaran teologi Asy'ari dan tasawuf Al-Ghazali yang mengajarkan tawakal dan fatalis. Faktor eksternal yang kedua yaitu dominan dari pengaruh Turki di dunia Islam. Faktor eksternal yang ketiga yaitu serangan Mongol ke Baghdad. Dan faktor eksternal yang keempat yaitu terjadinya perang salib. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmatul Nabila Nur Aini. Baik, kemudian kejatuhan Cordova. Setelah mencapai kemajuan dan kesuksesan selama kurang lebih 8 abad, Andalusia Spanyol menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Jika Baghdad mengalami masa kemunduran dan kehancuran setelah mencapai puncak kejayaannya, maka Cordova di Andalusia juga mengalami hal yang sama. Kemudian faktor yang menyebabkan kejatuhan Cordova. Terdapat faktor internal, yang pertama yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan
yang akhirnya menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di antara ahli waris kerajaan. Yang kedua, lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah. Khalifah tidak lebih sebagai simbol saja. Yang ketiga, terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam itu sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Yang keempat, pada saat umat Islam menguasai Andalusia, kebijakan para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, tapi membiarkan orang-orang Kristen mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Yang kelima, munculnya Mulk al-Tawaif, yaitu kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing saling berebut kekuasaan. Kemudian faktor eksternal. Daulah Umayyah yang berada dalam posisi lemah karena munculnya serangan dari Kristen yang telah menyatu. Akibatnya Cordova jatuh di bawah kekuasaan Kristen. Dengan jatuhnya Cordova, maka daerah kekuasaan Daulah Umayyah yang lainnya juga dikuasai oleh orang Kristen. Kehancuran total yang dialami oleh kota Baghdad dan Granada sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan menandai runtuhnya sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Kebekuan intelektual dalam kehidupan kaum muslimin yang diwarnai dengan berkembangnya berbagai macam aliran sufi yang karena terlalu toleran terhadap ajaran mistik yang berasal dari agama lain, seperti Hindu, Buddha, dan Neoplatonisme, telah memunculkan berbagai macam thariqat yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Corak kemunduran pendidikan Islam. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Daya intelektual umat Islam tidak mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan baru sebagai akibat perkembangan zaman, dan sebagai besar negeri Islam dijajah oleh bangsa Barat. Sebab kemunduran pendidikan Islam abad pertengahan. Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kedua, lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah, khususnya sesudah Khalifah Al-Hakam II. Khalifah hanyalah sebagai simbol saja, sedang pelaksanaan pemerintahannya dijalankan oleh wazir. Kemudian yang ketiga, perselisihan di antara umat Islam itu sendiri yang disebabkan perbedaan kepentingan atau karena perbedaan suku dan kelompok yang merupakan peluang bagi pihak Kristen untuk memecah belah Islam. Kemudian yang keempat, konflik umat Islam dan Kristen, kebijakan para penguasa Muslim yang tidak melakukan Islamisasi secara sempurna dan hanya diwajibkan membayar upeti pada penguasa Islam di Spanyol. Yang kelima, munculnya Muluk at-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing saling berebut kekuasaan. Yang keenam, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Yang ketujuh, penduduknya sangat berheterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang kedelapan, para penguasa lemah dalam kepemimpinan. Yang kesembilan, krisis ekonomi. Yang ke-10, dekadensi moral yang tidak terkendali. Yang ke-11, apatis dan stagnasi dalam dunia intelek. Dan yang ke-12, konflik antar kerajaan Islam. Kemudian, bidang kemunduran pendidikan Islam. Yang pertama, bidang intelektual. Yang kedua, bidang akidah dan ibadah. Yang ketiga, bidang hukum. Yang keempat, bidang kurikulum. Yang kelima, bidang karya ilmiah. Dan yang terakhir atau yang keenam, bidang kehidupan dan tradisi kelembagaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.